Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji PPG B3 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan identitas saya. Nama Lulu Nur Hafifah SPDI, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SDIT Mutiara Hati, Kecamatan Kedungkandang, Malang. Saya adalah mahasiswa PPG B3 tahun 2025 dari LP3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 2509110910989. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG P3 tahun 2025 yang saya praktekkan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 6 dengan tema akidah dan akhlak. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Minta tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa. Istirahat siap rumah inatan wahid isnain salasa doaan membaca Surat Al-Fatihah pembuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat bersemangat Allah. Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini teacher mau ngabsen dulu ya. Silahkan yang teacher panggil ya, menunjukkan atau mengucapkan perasaannya hari ini ya. Mbak Askia, alhamdulillah. Mbak Alesa Atwila, alhamdulillah. Mbak Alisa, alhamdulillah. Mbak Akila, alhamdulillah semangat. Mbak Azza, Ceria. alhamdulillah ceria. Mbak Fatimah, semangat. Farin, Bahagia. bahagia. Alhamdulillah semuanya hari ini ceria, bahagia. Kemudian semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, ceria, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, hari ini sebelum memulai pelajaran, teacher akan memberikan ice breaking dulu ya. Boleh berdiri dulu? Ya, biar tambah bahagia, sehat, kuat jasmaninya ya.
Ayo semangat. Oke, silakan duduk. Ya. Sudah gerak, kira-kira gimana? Senang ya? Oke, baik. Baik, hari ini teacher sebelum mempelajari pelajaran selanjutnya, teacher akan mereview. Kemarin kalian sudah belajar Asmaul Husna apa aja? Al-Afu, Al-Ghafar. Apa artinya Al-Afu? Allah Maha Memaafkan. Oke. Terus bagaimana sih kalau misalnya kita sebagai manusia ada salah atau temannya ada salah, bagaimana kita? Memaafkan. Harus saling memaafkan karena Allah saja pemaaf, apalagi kita sebagai hamba. Praktekkan sikap saling memaafkan ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita akan mengidentifikasikan contoh ya penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam memaafkan. Yang kedua, maka kita nanti mempraktekkan sikap memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka nanti kalian akan teacher kasih tugas untuk membuat drama mini ya. Drama mini sederhana sehingga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Maafkan. Untuk selanjutnya, hari ini teacher mau memberikan video. Coba dilihat kisah ini ya. Seorang lelaki Arab bernama Sumamah bin Sal dari kabilah Al-Yamamah pergi ke Madinah dengan tujuan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Segala persiapan telah matang, persenjataan sudah disandangnya, dan ia pun sudah masuk ke kota suci tempat Rasulullah tinggal. Dengan semangat meluap-luap ia mencari majlis Rasulullah, langsung didatanginya untuk melaksanakan maksud tujuannya. Tatkala Sumamah datang, Umar bin Khattab yang melihat gelagat buruk pada penampilan yang menghadang, Umar bertanya, apa tujuan kedatanganmu ke Madinah? Bukankah engkau seorang musyrik? Dengan terang-terangan Sumamah menjawab, tadi aku datang ke negeri ini hanya junjungan dan teladan cinta yang benar ucapannya. Jika sikap ucap langsung ia yang sempurna. Sumamah mereka yang Rasul memainkan perkasa, ia tak mampu mengadakan perlawanan sedikit. Oke, baik. Setelah melihat video tadi, apa yang bisa kamu ambil? Memaafkan kesalahan. Oke. Memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi? Apa yang bisa kamu ambil? Tidak boleh saling mendendam.
Ayo, silakan. Harus bisa memperbaiki. Harus bisa memperbaiki diri. Apalagi? Ayo. Kalian kan sebagai umatnya Rasulullah. Nah, itu adalah salah satu contoh Rasulullah ketika meskipun beliau disakiti oleh orang, beliau tidak apa? Marah. Tidak Marah. tidak marah. Apa sikapnya beliau bagaimana? Sabar. Sabar, apalagi? Ikhlas, apalagi? Baik hati ya, alhamdulillah. Jadi karena Rasulullah adalah contoh yang baik, maka kita sebagai umatnya harus menyontoh beliau. Nah, kali ini kan kita membahas tentang memaafkan ya. Jadi hari ini teacher ingin kalian semuanya mempraktekkan bagaimana sih cara memaafkan yang baik itu. Nah, maka di sini teacher akan membagikan LKPD yang berisi kalian membuat drama singkat atau drama sederhana yang mana temanya adalah aku belajar memaafkan. Bisa kira-kira? Bisa ya. Baik, untuk langkah-langkahnya itu adalah yang pertama nanti kalian menentukan. Jadi ini ada kelompok 1, 2, dan 3. Menentukan dulu tokohnya kira-kira apa, siapa aja gitu ya. Kemudian alur ceritanya seperti apa. Kemudian kalau sudah membuat ya, maka silakan dihafalkan dialognya masing-masing. Kemudian bisa melatih. Setelah berlatih nanti presentasi di depan. Oke, teacher bagikan dulu LKPD-nya. Satu kelompok 1. Kemudian dialognya bisa ditulis dulu di buku tulisnya ya. Oke, teacher kasih waktu sekitar 7 menit untuk melaksanakan perencanaannya dulu ya. Oke, silakan bekerja dulu ya. Ya, silakan Mbak. Disiapkan alat tulisnya. Oke, ini perannya apa gitu, silakan dihafalkan. Sudah hafal belum? Oke, sudah hafal. Dihafalin ya. Ya, ditulis nama kelompoknya, Mbak. Silakan diskusi, Mbak. Yang sudah bisa latihan dulu ya. Coba teacher mau bikin dulu tepuk-tepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah siap ya? Oke. Baik, untuk kelompok 1 boleh presentasi dulu ke depan. Bentar mau nanya, nanti dikasih itunya hikmah dari cerita yang kita sampaikan. Boleh ya, nanti bisa. Jadi kelompok 1 mau di sini aja apa di depan? Oke, baik. Untuk yang lainnya silakan didengarkan, kemudian nanti teacher akan bagikan ya kertas ini untuk menilai temanmu yang sedang praktek atau ya
atau presentasi atau memberikan dialog di depan. Kemudian rentan nilainya adalah mulai dari rentan nilai terendah 50 sampai tertinggi 100. Nah, ditulis dulu di sini nanti kelompok 1 nilainya berapa. Setelah dikasih nilai, kemudian nanti silakan dikasih komentar apa atau pesan apa, begitu ya? Bisa? Nah, oke. Baik, silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat Asmaul Husna Al-Aqi ya. Ada yang tahu artinya? Saya tahu. Aku artinya Allah memaafkan. Masya Allah, betul sekali Mutia. Allah memaafkan kesalahan hambanya. Allah memaafkan kesalahan hambanya jika hambanya mau bertobat dan mau memperbaiki kesalahannya. Berarti jika Allah yang memaafkan, kita sebagai hambanya juga harus saling memaafkan ya Ustaz. Ya Mutia, Allah itu Al-Afu, yaitu Maha Pemaaf. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain dengan cara kita harus memaafkan antar sesama. Kalian berdua kenapa kok diam saja? Ada apa Kaila? Saya tidak sendiri mengingatkan kamu guru babaku sebagian orang tidak berbicara denganku. Gara-gara dia membunuh babaku menjadi kasar, tidak mau maafkannya. Bersalah Abdullah jika kamu menyesal, tapi ingat bahwa itu Al-Afu, Maha Pemaaf. Jika kamu mau memaafkan kesalahanmu sama Allah, maka kamu harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Iya, betul adalah kamu harus memaafkan kesalahan Kailah. Kesalahan sepertinya dimaafkan oleh Allah. Ya sudah deh, aku minta maaf ya Kailah. Aku juga maaf karena aku tidak coba meninggalkan ayah dulu kalau begini. Ya, nggak apa-apa. Kalau begitu, mulai hari ini aku ingin jadi orang pemaaf deh. Insya Allah, semoga kita semua bisa menjadi hamba yang pemaaf dan disayangi oleh Allah ya anak-anak. Amin. Oke, sudah? Alhamdulillah. Oke, kita kembali hapus dulu ya. Oke. Sekarang teacher mau kasih nilai dulu ya. Sama setiap kelompoknya coba dikasih nilai. Untuk yang kuning untuk kelompok ya boleh kelompok 1. Boleh? Boleh, yang penting itu dari kalian ya. Kira-kira aku kasih nilai berapa terserah kalian ya. Oke, sudah. Persiapan ya untuk kelompok 2 ya. Kalau sudah taruh mejanya dulu aja, nanti akan teacher ambil ya. Baik, kelompok 2 sudah siap? Ya. Oke, silakan.
Silakan Mbak Farin. Cila, gara-gara kamu, Facebookku jadi rusak. Maaf, aku tadi tidak sengaja merusaknya. Aku juga bilang pinjam ke kamu. Aku jadi kesal. Elsa jangan buat dulu. Cila kan sudah minta maaf. Semua orang juga punya kesalahan, loh. Ya, kasih. Yang artinya Allah Maha memaafkan hambanya. Kalau Allah dimaafkan oleh hambanya, kamu juga harus memaafkan kesalahan orang lain. Iya, Fatin, aku juga sering berbuat salah. Baiklah, Cila, aku maafkan kamu. Aku juga minta maaf ya, terima kasih. Nanti aku belikan pensil yang baru. Oke. Masya Allah, indahnya saling memaafkan. Kita jadi lebih akrab. Betul, Rin. Kalau kita saling memaafkan, Allah juga akan sayang sama kita. Amin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke. Sekarang penilaian untuk kelompok 2 ya. Silakan dikasih komentar tentang peran yang mereka kerjakan tadi ya. Kayak gitu aja. Tadi kelompok 1 kan, ini kelompok 2. Ya, boleh dikasih nama. Oke, sudah, silakan. Kasih nilai, kemudian bisa dikasih kesan, komentar, atau apapun ya. Boleh dikasih nama juga. Oke. Oke, sekarang kita kasih semuanya WOW ya. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, alhamdulillah semuanya keren banget ya. Sekarang penilaian untuk kelompok 3 ya. I know. Lagi. Untuk yang kelompok 3 dikasih nilai ya. Oke, silakan dikasih nilai dan bisa komentar, bisa pesan atau apapun ya.
Sudah? Baik. Dari presentasi teman-teman kamu semuanya tadi, ya, kalian sudah mempraktekkan penerapan al-afwu, yaitu saling memaafkan. Jadi, memaafkan itu sulit atau mudah? Sulit. Ya, sulit kalau kita belum ikhlas atau rela. Tapi ingat bahwasanya kalau Allah saja mudah memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang banyak, ya. Tapi kenapa kita sebagai makhluknya ada kesalahan yang sedikit saja teman kita, kenapa kita tidak bisa memaafkan? Maka anak-anak sebagai manusia sosial, kita pasti ada kesalahan. Maka kita harus apa? Belajar untuk memaafkan. Ya, dari kisah-kisah yang sudah kamu praktekkan tadi, bagaimana kalau kita merasa salah atau kalau kita itu berbuat salah, maka kita sebaiknya apa? Meminta maaf. Kemudian kalau sudah meminta maaf, maka yang kita salah berarti harus apa? Harus memaafkan supaya apa? Supaya tidak tumbuh rasa dendam, apalagi lebih akur, apalagi apa yang kamu rasakan kalau semuanya tidak ada yang bertengkar, rukun, damai, tidak mudah gelisah karena masih punya tanggungan, ya. Baik, sekarang teacher akan membacakan dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 263, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim, ya. Perkataan yang baik. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ada yang tahu apa makna dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263? Yuk, silakan. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan penerimanya. Ayo, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari Quran ini? Boleh diutarakan? Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerimanya. Ada yang tahu? Ayo. Kayaknya kita meminta maaf itu lebih baik daripada kita bersedekah dengan apapun yang membuat kita sedih atau merasa apa ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menambahi? Maka kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada dengan orang yang sudah membayar zakat, tapi orang yang beri zakat itu bersedih hati dan tidak mau dan tidak suka dengan zakatnya. Oke, baik ya. Jadi kesimpulannya adalah, jadi perkataan kita yang baik itu, atau kita sudah memberikan maaf kepada orang lain, itu lebih baik daripada kita sedekah, ya, sedekah. Tapi ketika sedekah itu yang kita kasih, ya, itu tersakiti atau mungkin kita memberikan sedekahnya dengan tidak baik begitu ya. Nah, jadi
lebih utamaan kita memberi maaf daripada kita bersedekah tapi yang kita sedekahi itu tersakiti, ya. Paham? Oke. Jadi begitu ya. Itu keutamaan dari memberi maaf ya. Sehingga kita sebagai manusia ya, sehingga kita sebagai manusia tak luput dari dosa dan kesalahan. Maka kita kalau ada salah, maka kita harus meminta maaf. Adapun kalau misalnya kita kok tersakiti, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tersakiti berarti kita memaafkan. Ya Allah, aku sudah memaafkan kok temanku yang tadi jahil, atau aku sudah memaafkan kok temanku yang tadi sudah berkata tidak baik kepada diriku. Maafkan, lepaskan, begitu ya. Oke. Karena materi ini sudah tersampaikan, teacher mau merefleksi dulu, nanti ditempelkan ke sini ya. Dari materi yang sudah kamu dapatkan tadi, apa yang sudah kamu bisa ambil, atau materi ini kira-kira menurut kamu seberapa pentingnya dalam kehidupan dirimu? Paham ya? Nah, sehingga kamu bisa menuliskan, kalau sudah dituliskan silakan ditempelkan di sini misalnya. Atau misalnya setelah aku belajar materi ini maka aku akan lebih memaafkan, atau aku akan begini, begitu ya. Silakan ditulis nama, terus sebutkan apa yang sudah kamu bisa, atau apa yang sudah kamu dapatkan ya dari materi tersebut. Setelah belajar materi ini, maka aku, begitu ya. Silakan dituliskan dulu. Yang sudah langsung ditempel di sini ya. Ditempel di sini refleksinya. Sudah Mbak Farin? Yang sudah tempelkan ke sana. Sudah Mbak? Tempel. Tempel di sini ya. Oke, silakan Mbak. Oke, terima kasih ya.
Baik, alhamdulillah. Sekarang kalau sudah selesai, dibuka dulu buku PAI-nya. Dibuka halaman 57 untuk menguji kemampuan kalian. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5 halaman 57 ya. Yang 57. Oh ini. Ya. Pakai pensil ya. Dikerjakan pakai pensil halaman 57. 1 sampai 5 silakan dikerjakan ya. Ambil bukunya. Di situ enggak apa-apa ya. Pakai pensil aja. Yang sudah langsung teacher nilai ya. ABC-nya ya. Sudah? Oke, coba teacher cek ya. Ya, betul. Ya, sudah. Oke, betul. Oh ya. Oke, pintar. Sudah? Oke. Baik, anak-anak, karena semuanya sudah pintar-pintar, semuanya hebat-hebat ya. Insya Allah kalian sudah memahami tentang materi ini ya. Jadi materi hari ini adalah kita bagaimana cara menerapkan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meskipun memaafkan itu adalah sulit, maka kita harus tetap saling memaafkan, belajar untuk memaafkan. Oke. Minggu depan kita akan meneruskan pembelajaran tentang hikmah. Hikmahnya kita memaafkan atau memberi maaf ya. Ada yang mau bertanya? Sudah? Sudah paham semuanya ya? Baik. Kalau sudah, maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana?